Salam jemaat Tuhan. Kembali lagi kita akan mengikuti ibadah tengah minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Kaulah kuatku, meskipun musuh di depan kita, tapi Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu hadir ada di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Saya harap ibadah kita ini boleh memberkati kita di tengah-tengah minggu, di tengah-tengah kegiatan kita. Ya, haleluya. Saya Pak Ari dan ini ada Pak Jar di sini. Saya harap kita boleh bersama-sama tumbuh dalam iman kita dalam pembahasan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dan mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk saat ini Tuhan. Dimanapun jemaat berada, kami percaya Engkau sedang memberkati kami saat ini di tengah-tengah kegiatan kami. Kami akan membahas firman-Mu. Biar Roh Kudus berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada khalayak ramai pada saat itu. Ya, perumpamaan kali ini ada perumpamaan tentang pengampunan. Nah, topik yang luar biasa Pak Jar ya. Nah, kenapa topik ini mengenai pengampunan? Tuhan Yesus, kita lihat beberapa perumpamaan sebelumnya Pak Jar ya.
Tuhan Yesus mengatakan tentang kerajaan Allah. Esensi, gambaran kerajaan Allah itu seperti apa? Ada 4 perumpamaan yang sudah kita bahas. Ya. Nah, kali ini Pak Jer, perumpamaan tentang pengampunan ini tentang kerajaan juga, tetapi bukan tentang kerajaan itu, tetapi tentang karakter daripada warga kerajaan surga. Karakter kita, sifat yang harus kita miliki sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak Allah. Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang mengampuni. Ya, ini diambil dari kitab Matius 18 ayat 23 sampai 35. Pak Jari bisa tolong bacakan kepada kita? Ya, saya bacakan buat kita semua Matius 18:23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hatimu. Amin. Saudara, memang inti daripada perumpamaan ini adalah pengampunan, saudara. Tetapi saudara bisa lihat kejadian yang diberikan Tuhan Yesus, masalah utang-mengutang, Pak Jere. Ini masalah kawan sendiri bisa dijebloskan penjara. Ya, parah sekali ya. Hati-hati dengan utang-mengutang. Ya, kita percaya Tuhan adalah penyedia kita. Tetapi inti daripada firman Tuhan ini adalah pengampunan. Nah, Pak Jer, 2 ayat di sebelumnya di dalam Matius 18 ini, saya bacakan ya, biar saudara mengerti kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ya, Petrus bertanya kepada Yesus, sampai 7 kali? Yesus menjawab kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Saudara, Rasul Petrus, kadang-kadang kita bertanya, Pak Jar, orang ini sudah curangi saya, ya mungkin sudah ngutang seperti cerita ini, ataupun sudah menganiaya saya, menghina saya berkali-kali, saya sudah sabar, sampai kapan saya harus bersabar kepada dia, sampai kapan saya harus mengampuni dia. Ya kan, kita selalu bertanya gitu ya. Disitulah timbul rasa keadilan kita ya. Mau menghakimi, nggak adil gitu ya. Rasanya juga bilang, saya sudah capek, Iya. dicurangin terus, saya sudah capek menagih, saya sudah capek ya. Ya, secara logika gitu Pak Jere, kita manusia ya, semua juga begitu, mau hamba Tuhan sekalipun kadang-kadang iya gregetan gitu ya. Kalau bisa kita jadi Tuhan, kita turunkan bala tentara surga menghanguskan mereka gitu, seperti Rasul Tuhan pada saat itu. Ya. Nah, disinilah Rasul Petrus yang mengerti Pak Jere ya, tradisi Yahudi mengajarkan saudara. Tradisi Yahudi mengajarkan bangsa Yahudi untuk mengampuni seseorang sampai 3 kali. Nah, Rasul Petrus ini sedikit lebih bermurah hati. Ya. Tuhan, kalau orang bersalah kepada saya, kita ampuni berapa kali? Dia tidak katakan 3 kali, tapi dia bermurah hati. 7 kali kah? Ya, bermurah hati. Tapi kemurahan hati manusia itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kemurahan hati Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan 7 kali 70 kali, saudara.
Ya, bukan berarti angka-angka. Nanti kita akan lihat pelajaran apa yang bisa kita dapat ketika Tuhan Yesus menyuruh kita mengampuni 7 kali 70 kali, apakah 490 kali? Mungkin Rasul Petrus mengatakan, Tuhan, setiap hari saya harus mengampuni orang 1 kali ya, minimal gitu. Jadi 7 kali. Luar biasa, Pak Jan. Ya. Kita nggak bisa kan? Nggak bisa. Susah sekali ya. Berat Sekali ya. Sehari 1 kali ya. Tapi Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita. Kita akan belajar di dalam firman Tuhan ini. Saudara ikuti cerita itu, sangat menarik sekali. Mungkin ada pelajaran dari perumpamaan yang kita dapatkan. Silakan Pak Jan bisa membahasnya. Ya, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari perikop yang sudah kita baca. Yang pertama bahwa perumpamaan ini mengajarkan pengampunan Tuhan itu tidak mengenal batas. Jadi ketika umpamanya di matematika kan 70 kali 7 kali berarti 490 kali. Dan itu harus dilakukan dalam 1 hari. Bukan dalam kurun waktu seminggu atau dalam kurun kehidupan kita, bukan. Jadi setiap masalah yang ada kita harus ampuni walaupun sudah berulang-ulang kali, bahkan sampai 490 kali. Jadi itu adalah sesuatu pertanda bahwa tidak terbatas, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Bukan berarti berhenti di mengampuni ke yang 5 atau ke yang ke-6, tapi kita harus benar-benar belajar bahwa pengampunan Tuhan itu sesuatu hal yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Kita harus memberi dan menerima pengampunan, tidak mengenal batas juga. Sebagaimana Kristus sudah melakukan pengampunan yang tidak terbatas. Kematiannya di kayu salib, pengorbanannya dari Taman Getsemani sampai di atas kayu salib tidak bisa diukur dengan sebuah batasan. Maka kita pun juga harus memberikan sebuah pengampunan yang tidak terbatas kepada orang lain atau kepada orang-orang di sekitar kita. Pengampunan Tuhan itu adalah sesungguhnya sesuatu yang tidak dapat dibayar, sesuatu yang tidak bisa terhitung. Kita bisa lihat di Matius 18 ayat 21-22 berkata bahwa tadi, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi kita mesti terus mengampuni, kita harus melepaskan semua rasa sakit yang ada. Mungkin kita sudah capek seperti apa yang saya singgung tadi, atau sudah terlalu sakit yang kita lewati, atau kita sudah terlalu direndahkan. Kita berkata bahwa ampuni orang tersebut. Kita berkata bahwa kita harus melepaskan rasa sakit itu, sebagaimana Tuhan terlebih dahulu telah memberikan teladan kepada kita. Raja Daud mengatakan kepada kita bahwa Mazmur 51 ayat 1, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Tuhan adalah penebus kita semua. Tuhan sudah menghapuskan dosa kita, maka kita juga memiliki sebuah tugas yang sama untuk melepaskan semua amarah, kesakitan yang sudah orang perbuat dalam hidup kita. Lalu yang kedua, dapat kita pelajari bahwa Tuhan telah mengampuni kita dari hutang dosa kita yang sangat besar. Hutang dosa kita itu jangan pernah sepelekan, sesungguhnya besar. Harus dibayar dengan sebuah nyawa, harus dibayar dengan sebuah kematian. Tetapi Tuhan melakukannya buat kita semua. Tuhan sudah terlebih dahulu mati buat kita semua. Artinya bahwa Allah telah mengampuni kita dari dosa kita yang sangat besar dan tidak pernah dapat kita tebus sendiri. Tuhan melakukannya buat kita. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata seperti ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Milik kita, tubuh ini sudah bukan milik kita lagi, tetapi kita harus mengembalikannya kepada Tuhan. Kita melakukan dengan baik, salah satunya mengampuni 70 kali, 7 kali. Yohanes 3:16 juga jelas bahwa karena kasihnya kepada kita semua, maka diberikannya lah anak yang tunggal, supaya kita bisa diselamatkan, kita tidak binasa, dan melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hal ini sangat baik, dan hal ini adalah sesuatu hal yang penting, mutlak. Bagi saya, kekristenan adalah bagian dari pengampunan. Bukan hanya kasih yang kita terima daripada Tuhan, tetapi pengampunan juga kita terima dari Tuhan. Apa yang kita terima itu juga kita harus bagikan, kita lepaskan buat orang-orang yang lain. Itu adalah poin yang ketiga. Kita mesti memberikan pengampunan bagi yang bersalah
kepada kita. Tadi saya bacakan tadi sudah di ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Jadi kalau ada yang berhutang, kita harus melepaskan hutang itu. Kita harus mengampuni. Kalau ada orang yang menyakiti kita, tidak boleh melakukan balas dendam. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Matius 6:12 juga berkata dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita mengampuni orang lain karena Alkitab menyuruh kita melakukannya. Pengampunan adalah sebuah keputusan yang kita buat dalam ketaatan kepada firman. Pengampunan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan saja, karena memang itu adalah tugas kita. Memang itu adalah pekerjaan yang harus kita lakukan di dalam dunia ini untuk membawa kerajaan Allah kepada dunia. Ada waktunya menegur, ada waktunya mendisiplin. Tetapi yang namanya pengampunan itu adalah sesuatu hal yang mutlak setiap saat dan kapanpun. Amin. Ya. Ya, saudara sekalian, memang gampang sekali untuk kita tidak mengampuni ya. Karena memang saya percaya dan saya tahu ada banyak sakit hati ya dalam kehidupan kita yang mungkin begitu dalam kehidupan kita terhadap keluarga kita ya. Mungkin orang tua kita sudah mengecewakan kita, saudara, suami dan sebagainya. Tapi hari ini Tuhan sungguh-sungguh, karena kalau kita percaya Tuhan sudah mengampuni kita tidak terhingga, kita juga harus bisa seperti Tuhan mengampuni orang. Lepaskan pengampunan itu dan saudara akan dilepaskan dari keterikatan itu sendiri. Tidak mengampuni berarti saudara sedang menunjukkan bahwa saya akan menjadi Tuhan atas masalah ini. Saudara menunjukkan kesombongan saudara, keputusan saudara yang paling penting. Saudara, Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita melepaskan permasalahan itu. Tuhan yang maha adil, Tuhan yang akan menghakimi permasalahan kejahatan apapun yang terjadi. Nah, saudara, selain itu kita akan bagaimana kita belajar mengembangkan roh untuk mengampuni. Kita semua ingin memiliki roh untuk mengampuni, ya, untuk mengampuni, belajar mengampuni apapun yang terjadi kehidupan kita masa lalu ataupun masa yang akan datang, yang akan mungkin terjadi orang menyakiti kita. Tapi mulai kita mengembangkan roh untuk mengampuni, roh yang memaafkan. Saudara, pertama kita lihat dari cerita ini, pertama seperti hamba yang jahat itu, kita jangan berfokus hanya kepada pengampunan kepada diri kita sendiri. Ya, kita hanya selalu datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Kita hanya berfokus kepada itu saja. Dan setiap kali kita melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan, kita hanya berfokus pada pengampunan Tuhan kepada diri kita sendiri. Itulah kesalahan hamba ini yang tidak memiliki roh mengampuni ketika kawannya dikatakan berhutang kepada dia. Ya, Paulus memberikan saran kepada kita di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 mengatakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ya. Dibuang. Demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi pengampunan Tuhan harus kita terapkan, hubungkan dengan mengampuni sesama kita. Tetapi dimulai dengan kita harus melepaskan segala sampah-sampah dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melepaskan pengampunan. Jadi kuncinya adalah berfokus pada orang lain. Mereka jahat kepada kita, kita fokus kepada itu. Kemudian kita lihat Tuhan sudah mengampuni saya boleh mengampuni apapun kesalahan orang itu. Jadi kita tidak hanya berfokus pada, oh ya Tuhan maha pengampun kepada dosa-dosa saya, tetapi kita tidak melihat kesalahan orang lain kepada kita, dan kita tidak melepaskan pengampunan itu. Jadi kita tetap fokus pada pengampunan Tuhan, sehingga membuat kita bisa fokus mengampuni orang lain. Yang kedua, untuk kita memiliki roh yang mengampuni, roh yang memaafkan, kita harus izinkan Tuhan untuk membantu kita untuk mengampuni dan melupakan. Nah, ini mungkin banyak orang akan bertanya, enak saja saya lupakan. Ya, tidak. Saya tidak bermaksud Pak Jer supaya kita lupa ingatan. Tidak. Maksudnya begini saudara, kita harus
mengampuni dan melupakan, maksudnya kita tidak mengungkit-ungkit lagi. Kita tidak mengungkit-ungkit lagi dan tidak memperhitung-hitungkan lagi kesalahan seseorang. Saudara mau kalau Tuhan Yesus memperhitungkan kesalahan kita? Sampai hari ini pun kita masih berhutang pengampunan setiap saat kepada Tuhan atas kesalahan kecerobohan kita dalam kehidupan kita. Ibrani 8:12 mengatakan, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka kepada bangsa Israel. Tuhan tidak mengingat lagi. Tuhan tahu. Kita juga tahu orang lain bersalah kepada kita. Memang kadang-kadang memori itu datang, ingatan itu datang. Tapi jangan kita mengungkit-ungkit itu. Jangan kita memperhitung-hitungkan sehingga timbullah amarah, dendam itu kembali. Berarti kita belum mengampuni secara dalam. Fajar ingat ya, Yusuf. Ya. Dia melepaskan pengampunan kepada kakak-kakaknya. Melepaskan pengampunan. Jahat nggak kakak-kakaknya? Wah, luar biasa jahatnya. Ya kan, saudara sendiri seperti cerita itu, kawan sendiri, tetapi dia bisa melepaskan. Ya, kita juga lihat sifat Paulus. Paulus nggak begitu saja menjadi seorang rasul. Dia juga dimusuhi dari dalam, pada murid bahkan. Karena Paulus sendiri kan sebenarnya pembunuh orang Kristen. Ya, susah sekali diterima, tapi Paulus melepaskan itu semuanya, segala kepahitan, sehingga dia bisa tetap berlari dalam iman kepercayaannya. Amin, saudara. Yusuf, Paulus memiliki segala hak untuk membalas dendam, memiliki segala hak untuk menahan kehidupan seorang, tidak mengampuni, tetapi mereka memilih untuk mengampuni. Amin, saudara. Mungkin Pak Jaya tambahan sebelum kita tutup. Ya, saya berharap kita semua bisa mengingat, mungkin ada rasa sakit yang tertinggal atau rasa amarah yang kita tutup-tutupi atau kita berusaha untuk hindari. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita semua melepaskan itu, mengampuni mereka semua dan melupakan, dan kita membuka lembaran yang baru dengan Kristus supaya kita bisa mengalami kehidupan yang lebih baik. Karena pasti amarah itu akan menggerogoti hati dan pikiran kita, karena kesalahan itu pasti akan terus ada kalau kita tidak mau lepaskan. Ampuni, lepaskan, minta kuasa yang daripada Roh Kudus untuk memampukan kita mengampuni. Karena dengan logika kita, dengan tubuh jasmani kita sulit, karena kita akan selalu mengukur, membandingkan dan sebagainya. Tapi ketika Roh Kudus turun di hati kita semua, maka pengampunan itu dapat kita lepaskan. Ya, amin. Betul sekali, saudara. Ada yang mengatakan ada orang yang tidak bisa mengampuni karena mereka belum menerima pengampunan dari Tuhan. Mereka belum mengalami pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga mereka tidak bisa mengampuni orang lain, saudara, teman yang melukai mereka. Mari saudara, kalau ada saudara dalam pengalaman hidup saudara belum menerima pengampunan Tuhan, Tuhan ingin mengampuni saudara. Dosa saudara semerah yang biji sekalipun Tuhan bisa lahirkan dan putihkan kembali. Terima pengampunan itu, dan saudara akan tahu bagaimana diterima oleh Tuhan, dan saudara kemudian akan tahu bagaimana mengampuni seseorang yang bersalah kepada saudara. Saudara bisa mengampuni seseorang dari hati saudara, dan saudara akan melepaskan itu semuanya. Amin, saudara. Inilah, saudara, perumpamaan diberikan Tuhan Yesus untuk menjadikan, memulihkan karakter setiap anak-anak kerajaan surga. Kita warga kerajaan surga, saudara. Kita anak Allah. Sebagai anak, kita memiliki warisan kerajaan surga dari Bapa kita di surga yang mengampuni, dan mengampuni. Tak terbatas dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki karakter itu untuk mengampuni yang bersalah kepada kita. Yang sudah mencurangi kita, menyakiti kita. Ampuni itu. Karena Tuhan ingin mengampuni mereka, Tuhan ingin memulihkan hidup mereka dan hidup kita sendiri. Haleluya. Pak Jaya, boleh silakan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman yang sudah kami pelajari, ya Tuhan. Mampukan kami semua, umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, untuk bisa melepaskan pengampunan, bisa melepaskan rasa sakit, rasa amarah, balas dendam sekalipun, supaya kami bisa mengalami kerajaan-Mu dalam hidup kami. Supaya kami bisa mengalami damai sejahteranya Tuhan, sukacitanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang akan terus menuntun langkah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Saatnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama demi sebuah kesembuhan, demi sebuah jalan keluar yang daripada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa buat keluarga di Indonesia yang sakit. Ada beberapa orang keluarga yang sakit, kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan beliau, apapun yang sedang dialami, apapun yang sedang dilewati, rasa sakit itu akan Tuhan sembuhkan, kehendak Tuhan turun atas mereka semua. Dan yang kedua, kita berdoa buat teman-teman kita yang sedang menunggu visa. Ada beberapa teman, anggota jemaat yang sedang menunggu visa, supaya Tuhan permudah, supaya Tuhan percepat, supaya semuanya lancar, smooth, dan mereka bisa segera masuk ke majikan yang baru, dan mereka bisa bekerja dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bersepakat meminta kemurahan dan kehendak Tuhan atas hidup mereka. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini, meminta supaya Tuhan datang, mengulurkan tangan-Mu, menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera, perkenanan Tuhan turun atasnya dalam nama Yesus. Sembuhkan keluarga kami yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, bagian tubuh apapun yang sakit, apapun yang sedang mereka alami, kesembuhan turun atas mereka. Kami usir segala rasa sakit di dalam nama Yesus. Kami usir semua penyakit dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang akan sembuhkan, kehendak-Mu turun terjadi atas mereka yang sakit dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Dengar doa kami. Dan kami berdoa Tuhan buat beberapa jemaat yang sedang dalam menunggu visa. Tolong mereka Tuhan, karena sudah di luar kemampuan mereka, sudah di luar kendali mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi Tuhan. Kami bawa perkara ini kepada Tuhan, supaya Tuhan buat semuanya lancar, mudah dan cepat Tuhan. Supaya mereka bisa masuk bekerja di majikan yang baru dengan baik, tanpa ada hambatan apapun Tuhan. Dan mereka bisa diberkati, keluarga mereka bisa dicukupkan melalui pekerjaan yang mereka lakukan hari-hari ini Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada menunggu visa, dimanapun mereka tinggal, supaya Tuhan yang akan jaga mereka, lindungi, tetap sehat. Cukupkan kebutuhan mereka, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan yang akan supply, Tuhan yang akan kirimkan berkat-berkat. Malaikat-malaikat Tuhan akan menjagai mereka 24 jam di tengah pandemi ini Tuhan. Di tempat-tempat di mana mereka datangi, kunjungi atau tinggal, mereka akan tetap baik dan sehat dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, saudara. Mari kita mengangkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita yang dari surga hari ini Tuhan. Nyatakan Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau jamah, Engkau hampiri, Engkau hibur setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar shalom daripada Tuhan turun atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Haleluya, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus berkati semuanya, sampai jumpa minggu depan.